18598160098. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan melaksanakan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya, kemudian lensa cembung dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Tujuan percobaan yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan: cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah cahaya. Percobaan yang pertama, pemantulan cahaya. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Yang kelima, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Yang keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kemudian, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan berikut. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Yang berikutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunlah alat seperti berikut. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layak agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dengan jarak bayangan. Kemudian, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang, tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kemudian percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca. Pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke kaca. Karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berbeda, arah cahaya juga berubah atau membelok. Pada balok kaca, cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian
percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika benda diletakkan dekat lensa, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik. Tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan jarak titik api lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung. Yang ketiga, menentukan jarak titik api cermin cekung. Percobaan pada lensa cembung. Pertama, kita siapkan lilin, lensa cembung, dan ada layar. Kemudian, kita akan ukur jarak antara lilin dan lensa cembung. Jaraknya adalah 10 cm. Dari layar, apabila kita mundurkan, maka titik fokusnya akan buram. Apabila didekatkan, titik fokus terlihat jelas. Didekatkan sekali lagi, titik fokus terlihat buram. Jadi, dengan titik fokus seperti ini terlihat dengan jelas. Untuk jarak lilin ke lensa cembung adalah 10 cm. Sedangkan jarak pada bayangan adalah 9 cm. Pada percobaan yang kedua adalah cermin cekung. Jarak lilin ke cermin cekung adalah 5 cm dan jarak lilin ke layar adalah 30 cm. Bayangan yang terlihat di lilin terlihat besar dan buram. Namun saat layar didekatkan ke arah lilin, maka cahaya semakin jelas. Pada posisi ini cahaya tampak tajam dan jelas. Kemudian kita akan mengukur jarak lilin ke layar. Jarak lilin ke layar adalah 10 cm. Setelah itu, lilin ke cermin cekung jaraknya adalah 5 cm. Kemudian kita akan ulangi pengukuran beberapa kali pada lensa cekung maupun cermin cembung, sehingga kita akan mendapatkan pengukuran yang akurat, kemudian kita tuangkan dalam bentuk laporan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semakin jauh jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. 2. Semakin dekat jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin besar. 3. Titik api lensa positif atau cembung merupakan titik potong berkas sinar bias jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. 4. Titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga.